Tapi ada kejadian yang aku harus ceritakan. Di Bandung dulu pernah, Jiel ngelabrak dia. Banget, terus dia langsung ngasih uang 40.000. Pak, please jangan bilang, aku minta maaf, jangan bilang bunda ya. Padahal kata supir itu seumur hidup gak pernah dia minta maaf sama saya katanya. Terus makan di hotel, aku bilang, Jiel nanti aja kita pergi keluar aja gitu, kenapa? Mahal, aku bilang gitu kan. Jadi gimana? Kata siapa pacar? Ya bisa jadi ibunya juga. Jadi ibunya yang menentukan? Iya, Oh, benar. jadi gimana? Bunda? Sekarang ikut tombol merah. Ya. Ya. Pernah suatu ketika aku ke ruko, dia lagi bawa gembok segede gini, lagi mau banting kakaknya. Aurel bilang, Jiel boleh nggak sih aku manggil tante bunda? Tante tuh belum kawin dong. Terus dia ngerjain aku, ngambil rapot. Ya itu aku jebak dia. Ya aku ngomong aja, aku jebak. Dijebak. Ya. Kamu tolong Mau. ngambil rapot Mau. anak, aku udah berapa tahun ini ngambil rapot, malu ibu-ibu semua. Ngambil rapot, gue ngomong apa? Mengenalkan diri sebagai apa? Oh, saya teman duetnya gitu. Jangan gila dong gitu kan. Terus Aurel pasti bisa kok, ayo Ya, gitu. karena orang emang mau. Jadi anak-anak yang rayu datanglah gue ke sekolah, dan baiknya guru-gurunya sih ini ya. Cuma kan awkward dengan ibu-ibu yang ini orang ngapain? Jadi mau nikah banget sama Mas Anang gitu kan? Gila ya. Gue ditantang melulu sama dia. Oke, aku bilang gitu. Sampai akhirnya ya waktu pacaran sih masih mulus ya, tapi pas begitu kawin banyak, aku nggak mau di sini kayak kalau anak-anak kenapa-napa terus bapaknya aku suruh marahin, nggak mau. Karena aku Ya, jadi itu juga aku di situ- diam. Aku di situ Itu jadi pernah aku diam. jahat kan, jadi kayak lo depan gue jadi angel, Baik. belakang gue lo evil gitu Iya. kan. Aku pernah ngerasain kayak gitu soalnya. Jadi aku mau berusaha untuk Jiel, Aurel, ini bukan di aturan di ruko ya, ini di rumah kita. Aturannya beda. Kalau Aurel menurut Jiel kayak dulu boleh begini, dulu boleh begitu gitu, tapi nggak kedengar aku, cuma ngomong ke Mbak. Nah, tapi ada kejadian yang aku harus ceritakan. Di Bandung dulu pernah, Jiel ngelabrak dia. Oh, dia Berantem, rawan. Habis itu kan aku ajak keluar. Kenapa? Kenapa waktu itu ya? Waktu main kartu. Oh, dia bukan bareng- berantem, dia ngelawan. ngelawan. Dan dia ngelawannya sudah di kayak ada hal menurut aku ya. Makanya aku Enggak, ajak. enggak, ngelawan biasa. itu buat kamu biasa, tapi buat aku Oh, iya, enggak. dia Aku stres kan- soalnya. aku sadar. Aku ajak. Kenapa Azriel tadi seperti itu sama Bunda? Ya aku kesel. Ya keselnya berdasarkan apa? Ya kesel aja. Nggak gini. Kalau Azriel sama Bunda posisinya harus seperti itu, Pipi cuma nanya, bagus gak? Ya enggak sih. Enggaknya perkara apa? Ya kan Bunda mungkin dalam pikiran dia, ya Bunda kan lebih tua, aku nggak boleh marah gitu. Oke, good. Tapi bukan hanya itu sebenarnya. Bunda itu sudah ibu penerusmu yang hidup bareng kita. Dan justru Bunda itu perempuan yang hebat. Kenapa mau hidup berusaha dengan kita? Jadi dia harusnya sedikit boleh menghargai, harusnya. Pipi cuma minta itu sih. Iya sih. Dan jadi Nah. Jiel salah nggak? Iya salah. Minta maaf ya. Minta maaf. Langsung minta Enggak maaf. sih, tapi waktu itu dia komunikasi ya. nggak ngelawan Aku yang aja parah diskusi, sih. selalu aku Nggak diskusi. pernah. Nggak, hal kayak begitu buat aku dalam posisi itu hal yang normal. Tidak perlu didiskusikan hal kayak apa, karena itu masih awal perjalanan. Tidak ada hal yang semua mulus, semua harus nggak ada. Jadi lucu sih kalau mereka tuh Nggak kayak ada, semua harus memang melalui Apa ya? proses. banyak banget kejadian-kejadian yang dia tuh kayak misalnya udah pindah ke rumah nih, dia habis marah-marahin supir gitu, terus dia tahu kalau ketahuan Bunda bakal marah banget, terus dia langsung ngasih uang 40.000. Pak, please jangan bilang, aku minta maaf, jangan bilang Bunda ya. Padahal kata supir itu seumur hidup gak pernah dia minta maaf sama saya katanya. Pak, maaf ya tadi aku marah-marah, please jangan ngadu ke Bunda ya please gitu. Udah mulai kayak gitu. Terus ya pergolakan itu kalau Aurel nggak apa-apa di mana, kalau Jiel kadang-kadang dia terima, kadang-kadang dia kayak aku tuh kan dia nggak pernah dimarahin banget. Nggak pernah, aku juga Nggak pernah. Jadi seumur dia apa ketemu aku dia nggak pernah marahin. Nah, aku Nggak kan keras.
ini nggak boleh, ini harus gini gini. Terus aku sempat nanya gitu udah belakangan itu, Jel kenapa sih kok mau nurut? Dan waktu itu boleh dibilang hidup sama kita berdua kan pasti nggak, kita berdua lagi banyak uang yang banyak banget yang baru kita bangun rumah kan. Wah maksudnya boleh dibilang kita banyak hal yang kita tuh irit-irit banget gitu. Misalnya kita pergi liburan saat itu tuh kayak nanti jangan gini ya, nanti gini. Sempet kita kayak nginep di hotel yang biasa banget gitu, terus kayak tidur bareng, terus Jill mau pesen makan di hotel, aku inget banget tuh pesen makan di hotel, aku bilang Jill nanti aja kita pergi keluar aja gitu, kenapa? Mahal, aku bilang gitu kan. Terus dia kayak gue bisa pesen ini gitu dulu gitu kan. Pas dia udah gede banget gitu, dia baru bilang Bunda dulu kita pernah susah gitu tuh, aku tuh bahagia loh katanya. Kenapa aku jadi sekarang tuh kayak lebih mengartikan hidup, dia bilang kayak gitu. Nah sekarang kan kalau misalnya kita lagi ketawa-ketawa, misalnya di hotel nih nginep ya, Bun aku pesen makan di kamar ya gitu, pesen gitu. Kalau dulu nggak bisa makanya gitu aku kan bilang, gitu. dia itu Menghargai proses. iya, dia menghargai proses dan dia memang menunjukkan bahwa padanya. hidup itu begini. Pernikahan yang seperti aku alamin ini, dia kan bisa berbohong terus. Berbohong itu dalam artian dia terus menampakkan dirinya untuk baik. Dia waktu itu enggak. Dia pernah berantem sama Aurel berat. Jadi Ngelawan seumur gitu ya? ya seumur Aurel sama Berantem. aku, Aurel nggak pernah Ngelawan. sama sekali ke aku. Jadi setiap kali aku marah apa dia pasti selalu kayak ya Bunda gitu. Dia pas udah 21, dia ngerasa gue udah 21 nih. Karena dia selalu Dewasa ya? iya bentar lagi 21 gitu. Selalu gitu. Terus aku was-was, aduh gini kenapa nih mau 21 21 tuh harus apa? Suatu saat ya ke Bali itu, yang ke Bali tiba-tiba dia udah pulang jam 1 malam, dia mau lanjut gitu dengan gaya yang menurut aku nih kalau diteruskan ya mau dugem kan teman-temannya. Aku bilang pulang dah, terus dia ngelawan, kenapa sih aku udah gede nggak boleh pergi gitu. Wah aku tuh kan nggak bisa dilawan gitu kan, menurut aku kan kamu anak gitu, nggak bisa. Bukan berantem ya, dia ngelawan lah ke orang tua karena dia nggak pernah, kalau kamu pergi kamu keluar dari sini, kalau kamu pergi kamu keluar dari sini, Kalau kamu pergi, kamu keluar dari sini. wah ini udah ngerokok keluar, udah stres dia udah nggak tahu mau ngapain, mau bela siapa Iya. kan. Jiel udah marahin kakaknya, jangan melawan Bunda. Jiel tuh emang anakku orang luar biasa, dia sama aku. Anak Bunda Dia banget. Ya, kalau nangis, Jiel, dia nangis terus kakak gini bilang. Tapi aku udah bilang aku ya Jiel kunci pintu, takutnya bener keluar anak ini kan, kunci semua udah. Waktu itu kita nginep di apartemen. Udah akhirnya dia udah ngelawan, terus dia nangis masuk kamar. Aku udah nggak tahu deh Allah apa yang terjadi. Tapi nggak pernah sekalipun anak itu berdua ngomong misalnya gini, oh bukan ibu aku, kenapa sih gitu, nggak Ya, pernah. itu Itu kalau sampai pernah keucap tuh aku tuh orangnya yang sakit hatinya bisa Ada, seteru. Dan Tuhan mungkin ngasih, kalau menurut aku dikasih anak ini, dengan anak ini juga bisa ke aku, nggak pernah mengeluarkan kata-kata statement yang misalnya akan menyakitkan aku tuh, nggak pernah. Itu yang aku alhamdulillah sampai sekarang gitu loh. Jadi ya udah pagi-paginya tiba-tiba dia nyamperin aku kamar, aku nggak mau, aku masih gengsi kan, aku orang tua, aku nggak mau, walaupun aku nanyain terus dia gimana gitu kan, dia nyamperin, dia peluk gitu, maafin aku Bunda gini. Aku bilang nggak bisa kayak gini kan, nangis akhirnya kita udah kelar gitu. udah. Aku bilang kakak, Tapi artinya Mas Anam tuh nggak pernah marah-marah sama anak-anak. nggak pernah, Hah? nggak sama sekali. Bisa ya? Bapak gitu kan biasanya. Bukan nggak pernah marah, aku Emosi, orangnya ya. kan selalu diskusi sama dia. Tapi ada saatnya kan anak nggak bisa diskusi kan, kayak A, B, B Ya. gitu. Kayak Iya bisa, pernah. kiri-kiri kanan-kanan. Nggak, dia nggak pernah marah. Intinya dia nggak pernah marah. Aku Aku yang dimarahin sama mereka sih. Iya, benar. Iya benar. Terakhir ini Aurel kan sudah mulai dewasa. Kalau Asriel masih belum ya. Cuman dia kesal-kesal aja sama aku. Tapi kalau Aurel sudah kelihatan bahwa dia sudah Kalau mulai Mas Anam ngapain? keluar. Misal dia marah kenapa? Ya. Sempat kesal aja sama aku aja kesal. Dia kalau aku kan nggak bisa marah gitu ya. Kalau aku atur Udah, apa aku dia kayak udah mulai. ya oke deh gitu. Tapi kalau bapaknya dia bisa apa sih? Gitu. Tapi gini, aku bilang, aku sempat, anakku udah di sini ya. Aku cuma selalu mempelajari apa yang terjadi di dalam rumah. Karena sudah di titik ini anakku hari ini. Aku happy. Karena kalau sampai dia tidak bisa melakukan itu juga nggak bagus. Kenapa? Aku nggak boleh nanti umurku tua, aku umur 65 gitu ya. Aku udah kembali pikirannya ke anak kecil, aku tetap mau super power, hancur aku. Makanya aku bilang, aku selalu juga bilang, kamu nggak akan bisa terus kita sebagai orang tua. Nanti pada suatu saat kita itu akan jadi pikirannya anak-anak. Dari situ anak lah yang harus kamu ikuti pikiran. Kenapa? Karena anak itu nggak mungkin menjerumuskan kamu. Karena anak itu nggak mungkin menjerumuskan kamu. Karena anak itu nggak mungkin menjerumuskan kamu. Makanya kita sebagai orang tua juga dalam pikiranku bahwa aku harus tahu waktunya untuk aku udah mulai mengerti keberadaan anak, bahwa anak akan lebih maju, anak itu lebih baik dari pikiran-pikiran kita. Jadi pada saat itu tidak terbuka, ya nanti kita sakit hati sendiri. Kenapa?
menurut kita benar, padahal sudah zamannya berbeda. Kita akan tetap dengan pendirian kita. Ya udah sakit diri, kita sakit sendiri. Makanya gue punya anak perempuan. Gitu. Tetap baliknya ke situ. Anak perempuan dekat sama bapaknya, sama ibu biasanya. Bapak. Bapak kan. Berarti sebenarnya ya Tapi intinya teman curhatnya ya ibu, tapi Iya, tetap. kan Oh, tetap ngurusin curhat bapak, iya. Kalau ngurusin itu pasti kan bapak Kayak tuh. anakku empat-empatnya deketnya sama aku gimana ya? iya itu bisa sampai sepiring, Nggak ada yang deket sama suap-suapan, ya kan anaknya 4 plus bapaknya 1 ya kan? Ini anak sebenarnya. Bener. Anak nomor 1. Mungkin ini salah ya buat orang lain ya. Tapi buat aku gini. Ini durasi udah kepanjangan. Aku kepingin Seru ya, banget kalau kalau memang berguna kan pasti Iya, berguna. iya. Tinggal putusin aja ya. Kalau aku punya pikiran adalah aku kepingin anak-anakku merajut lah sama ibu. Merajut merajut tuh manja. Merajut, dia harus manja, Iya. dia harus dekat sama ibu. Kenapa? Karena surga itu ditaruh di situnya ibu, bukan ditaruh di bapak. Iya. Bukan aku mau egois sebagai bapak. Aku cuma mau menunjukkan bahwa surga di telapak ibumu. Ya kamu harus memang dekat sama ibumu. Tapi bapak itu pasti akan menjaga kekuatan itu dari luar. Tapi bukan terus bapak kamu merajut kayak begitu ke bapak. Nggak perlu. Kita sudah tahu. Nggak penting juga kita dirajutin dia. Oh kok kamu pokoknya harus deket dong kamu anaknya. Kenapa harus dipertemukan dua orang? Karena Tuhan sudah tahu bahwa ini harus begini, yang ini harus begini. Nggak mungkin yang satu harus bertindak yang satu harus bertindak yang satu. Nggak bisa. Itu sudah sunnatullah diberikan oleh Tuhan. Kenapa yang dilawan? Makanya Kanaka kalau kita pulang berdua yang duluan disamperin bunda Nggak apa-apa, itu nggak gitu. perlu worry sebagai Gitu. suami. Ngapain worry? bunda lagi apa kayak aku butuh satu anak perempuan nih biar ayah gitu. Tapi memang yang bisa ditarik di sini tuh kayak memang cinta itu kadang bukan hanya karena darah ya. Gitu. Dulu aku berpikir begitu gitu. Sempat pas punya Arsy-Arsya kira-kira Beda nggak? Beda nggak? Iya. Ya, gitu. Ada satu momen yang aku habis lahiran Arsy gitu kan capek banget, hektik gitu. Jiel datang gitu, aku lagi habis nyusuin, begadang-begadang. Terus dia datang kayak, "Taruh Jiel, taruh di sana dulu, dia minta pulang ini gitu." Dia beberapa kali kayak, padahal aku nggak ada maksud buat ini ya, cuma aku lagi capek banget gitu. Dia kayak, "Bunda gini ya," gitu. Terus dia sempat kayak down banget gitu. Terus dia nanya, "Bun, dengan adanya Arsy, Bunda tuh nggak sayang lagi sama aku?" Tuh aku langsung kayak, bukan masalah ini, kalau ini bukan masalah sayang nggak sayang, gue bilang ini masalah capek, begadang dan lain-lain. Tapi yang aku rasain setelah punya Arsy-Arsya ternyata ya sama aja rasanya. Maksudnya kayak aku sayangnya ke mereka berempat nggak ada bedanya. Oh iya, kalau memang yang ini atau yang itu jodohnya, ya kalau memang jodoh ya kita orang tua nggak bisa nahan-nahan. Temen kolaps apa gitu sekarang deket gitu, jadi kita juga masih kayak pacaran lagi, udah pengen kawin muda dia mah. Udah pengen kawin muda, jadi Udah sama pengen aku nikah. pengen nikah. Makasih ya udah nonton YouTube channel aku. Jangan lupa aku masih punya banyak video-video yang lainnya. Jadi subscribe dong. Kalau kamu subscribe berarti kamu mendukung aku untuk terus berkarya. Aku hitung ya. 1, di situ, iya betul. 2, 3. Pencet tombol merahnya. Terima kasih.